dari SMA Negeri 11 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif yang ada di lingkungan SMA Negeri 11 Bandung. Namun sebelumnya saya akan memaparkan materi yang telah saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Materi tersebut antara lain adalah teori motivasi, teori kontrol, segitiga restitusi, 5 dasar kebutuhan dasar manusia, dan satu lagi 5 posisi kontrol guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas kesempatannya kita dapat hadir di ruangan ini dalam kegiatan implementasi budaya positif. Bapak Ibu, kita samakan persepsi dulu ya. Di sini saya bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu, tapi di sini sama-sama kita belajar mengenai tentang budaya positif ini. Saya akan memaparkan materi yang saya sudah dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini. Nanti diharapkannya saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu dalam memajukan visi atau mendukung dan meningkatkan visi SMA Negeri 11 Kota Bandung ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh ya Bapak Ibu berikan senyuman terbaiknya selama 20 detik. Dan saya juga deg-degan. Terus gambarnya ke kiri dan kanan, kasih senyuman terbaiknya. Iya, terima kasih Bapak Ibu ya. Dengan senyuman hari ini, insya Allah kegiatan ini dilaksanakan dengan rasa yang senang dan gembira tanpa beban atau apapun ya Bapak Ibu. Kita mulai ya. Untuk kegiatan yang pertama, Bapak Ibu coba berpasangan atau emang berpasangan sama Bapak sebelah sini? Oh, Bapak sendiri yang maju. Bapak nanti ada sendiri. Oh, ada sendiri. Bapak dan Ibu, kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Bapak Ibu akan bergantian mengepalkan satu tangan dan membayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangannya. Sesuatu yang sangat berharga di kepala tangannya dengan sekuat tenaga karena begitu penting bagi Bapak Ibu. Jadi dikepalkan ya yang berharga di genggaman Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu yang lainnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan pasangan dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang juga mangga boleh. Gimana caranya? Misalnya yang sebelah sini mengepalkan tangan dulu, sebelah mana? Oh, kiri ya? Oh, ini. Oh ya, ini. Yang sebelah kiri Bapak Ibu mengepalkan tangan, yang sebelah kanan mencoba untuk membuka. Buka lima, boleh dibuka gitu ya. Boleh dititik-titik, boleh nawari uang, boleh segala macam itu boleh. Nah, yang tegas Bapak Ibu yang sebelah kiri yang kuat genggamannya, terserah mau dibuka atau ditutup mangga terserah ya. Kita coba dalam waktu 20 detik saja ya Bapak Ibu. Mangga silakan dimulai. Boleh dibuka bahasa. Boleh terserah. Jangan. Ini penggodanya dua ini. Ya, jadi yang kan Ibu yang sebelah kiri mah apa sih punya sesuatu yang begitu berharga gitu. Gak mau dibuka, itu teh penting banget buat kehidupan Bapak Ibu. Ini teh sangat berdampak bagi kehidupan Bapak Ibu. Tapi yang Bapak Ibu sebelah itu kepo, pengen tahu gitu, pengen tahu ya buka terserah Bapak Ibu gimana caranya mau dibuka
itu sangat berharga dan tidak mau saya. Kebalikannya berarti rumah tidak mau dibuka ya? Ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka dan menutup tantangan siapa? Diri sendiri. Ya betul, diri sendiri. Nah, dengan adanya ini tadi tuh disebutnya stimulus respon. Jadi yang menghardik atau yang mengajak dibuka, yang membujuk-bujuk itu namanya stimulus, dan yang tadi memaparkan tangan membuka dia responnya. Responnya dia membuka atau menutup. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan teori pilihan, berarti yang tadi membuka menutup itu kan diri kita sendiri ya. Kita yang memilih mau menutup atau membuka. Nah, itu masuknya ke kontrol diri antara menutup atau membuka. Nah, untuk stimulus seperti tadi, stimulus respon tadi itu, kalau kita terapkan ke peserta didikannya bagaimana? Kita tidak bisa mengontrol untuk membuka atau menutup, kan bisa didik ya dalam menerima. Ini juga kan cuma kontrolnya mau menerima atau tidak peserta didiknya, terserah peserta didiknya ya. Dan mengerjakan tugas juga terserah peserta didiknya, itu mah kontrolnya ada dalam dirinya sendiri. Nah, tadi yang stimulus dari Bapak Ibu yang ayolah berarti itu ada dari luar gitu yang mau masuk ke dalam dirinya. Jadi guru yang mengontrol si muridnya ya kalau kayak gitu ya. Nah, dalam teori pilihan ini diharuskan peserta didik yang mengontrol dirinya sendiri. Nah, di sini ada 4 ilusi atau miskonsepsi yang terjadi di kehidupan kita. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi seakan-akan tuh guru tuh yang harus mengontrol murid. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu yang buat bedanya gini. Jadi si murid itu tidak ada kebebasan untuk menentukan pilihannya mau mengerjakan tugas atau tidak, tapi guru yang mengontrolnya gitu. Nah, sebenarnya itu harusnya dihilangkan paradigma seperti itu atau ilusi yang seperti itu gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita seorang guru memberi penguatan yang positif ya ke anaknya, kamu kalau mengerjakan tugas nanti ibu kasih coklat, misalnya kalau kamu tidak terlambat nanti ibu kasih coklat. Nah, itu kan sebuah reward ya, atau penguatan yang positif terhadap dia ingin untuk mengerjakan tugas. Nah, itu tuh penguatan positif, memang efektif tapi jangkanya pendek, tidak panjang. Jadi kalau pemberian reward itu sebetulnya efeknya tidak akan jangka panjang, karena nantinya kalau ibu saya udah pensiun ya kan anaknya nggak akan ada si ibu itu udah pensiun gitu, terlambat lagi gitu. Jadi penguatan dalam dirinya itu nggak ada, karena dia hanya pengen melakukan sesuatu itu karena ada iming-iming coklat tadi misalnya gitu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, biasanya seperti ini saya juga kadang-kadang membuat siswa merasa bersalah ya kalau misalnya nggak ngerjain tugas ya. Kadang-kadang kamu kenapa nggak ngerjain tugas, nggak kasihan ya sama ibu udah capek-capek bikin soal kok kamu nggak ngerjain tugas gitu. Kadang-kadang anak-anak merasa tiba juga ke kita ya, tapi kan itu juga tidak akan berlangsung lama, hanya pelajaran Bu Anggi harus ngerjain tugas, kasihan Bu Angginya nanti kecewa lagi sama saya gitu. Nah, itu juga hanya berlangsung pendek juga. Nanti kalau misalnya dia udah naik kelas, dia gurunya bukan Anggi lagi, misalnya Bu Opi, nah rasa kemampuan dirinya juga jadi hilang gitu ya. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa biasanya berpikir karena kita dewasa kita yang lebih bisa mengontrol peserta didik kita. Nah, ilusi seperti itu atau miskonsepsi seperti itu bisa kita hilangkan, karena dalam kurikulum merdeka ini siswa diharapkan bisa bebas merdeka menentukan pilihannya dalam keberlangsungan di lingkungan positif, khususnya di lingkungan SMA 11 ini. Nah, ini menurut teori pilihan
Jadi nanti tuh inginnya tuh dia tuh sadar gitu, kalau saya tuh emang hakikatnya untuk belajar. Nah, inginnya seperti itu. Kalau teori di sini pengontrolan dirinya tuh udah ada, jadi nilai-nilai dalam dirinya tuh udah ada untuk membangkitkan motivasi dalam dirinya. Jadi bukan motivasi dari orang lain ke orang lain, tapi motivasi dalam dirinya. Gitu ya. Sebentar ya. Ini ada makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak kita yang Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, barulah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan pikir itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Betul ya tadi ya, berarti motivasi yang harus dibangkitkan agar anak itu disiplin itu harus adanya motivasi dalam diri dulu, sadar betul bahwa dia tuh memang harus mematuhi atau mengikuti aturan gitu, bukan gara-gara tadi ini reward atau ada hukuman seperti itu ya. Nah, sebagai pendidik juga tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik seperti itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini harus tertanam dalam diri peserta didik. Yang kita ketahui adalah nilai kebajikan profil belajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan visi SMA 11 ya, yang mengusung bahwa ingin siswanya berkarakter berlandaskan profil belajar Pancasila. Nah, sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus menanamkan nilai-nilai ini yang ada pada diri anak dan siswa tersebut. Nanti bagaimana caranya kita berkata dulu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang lainnya ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, saya mau nanya dulu, motivasi Bapak Ibu nih ikut kegiatan bersama saya apa? Mesti pengen dapat sertifikat. Tahu. Oh, ingin tahu. Oh, Ibu mau belajar sepanjang hayat. Insya Allah. Yang lainnya mau pengen dapat sertifikat ya? Ya, sertifikat. Dia pengen dapat sertifikat ya. Nah, oh, nanti di absen, oh takut lagi di absen sama Bapak Kepsek ya, kamar ya. Ya, coba kita lihat Saya ya. pengen roti. Oh, pengen roti ya. Iya. Kita kaitkan dengan 3 motivasi perilaku manusia. Diana Gosen juga menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Berarti tadi Pak Akarman nomor 1 ya maksudnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman harus di absen. Ya. Yang kedua, kopi ya, kopi pengen dapat sertifikatnya, saya juga pengen dapat roti ya. Ya, itu maksudnya ke nomor 2. Dan tadi belajar juga ingin menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi maksudnya ke belajar sepanjang hayat. Jadi pengen tahu. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 ini maksudnya ke motivasi yang dari luar sifatnya. Yang nomor terakhir ini ada yang dalam diri, intrinsik, ini ekstrinsik dan ini difusif. Saya juga sama sih ya, sama kayak Bapak Ibu, pengen ikut CGPT biar apa? Biar dapat sertifikat ya. Tapi makin kesini, iya banyak ilmu dan saya bisa seperti mulailah belajar sepanjang Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang mana Bapak Ibu 1, 2, 3. Yang ketiga, betul. Jadi motivasi yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan rasanya pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat murid di kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Karena gurunya bukan Bu Anas. Jadi tidak, kalau Bu Anas mah dapat stiker ya, Jadi memang belum tentu. Pak Heri mah nggak dapat, jadi anak-anaknya berantem sama dia gitu ya. Berarti motivasi Tidak ada kesadaran dari diri sendiri. betul sekali Bu Rido. Nah, dalam kegiatan ini kita refleksi lagi ya, berdasarkan teori motivasi yang tadi. Berarti motivasinya masuk ke nomor 1, 2 atau 3? Nomor 2 ya, yang dapat penghargaan ya, betul. Ada nggak cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada nggak ya cara lainnya Bapak Ibu ya? Kan biasanya anak pilih nilai. Ya Bu ya. Kalau tidak biasanya gini-gini sama siapa yang mau ini nanti dia kasih nilai gitu. Iya betul ya. Nilai yang bagus. Sama hidup itu ya, dalam matematika kan susah. Ayo ke depan dapat nilai tambahan. Orang tidak ada motivasi. Iya. Dari diri sendiri ya susah. Betul. Tapi ada nggak Bu ya cara lainnya? Ada tidak? Ada Mungkin gitu ya, penjelasan dulu ke murid-muridnya di pemahaman dulu kenapa kita harus antri gitu. Jadi tidak hanya di kelas antri, jadi di masyarakat pun kayak di tempat umum gitu ya, itu kan harus membayarkan antri. Jadi diberikan dulu pemahaman kepada murid-muridnya apa kita harus berani. Berarti memberi apa istilahnya motivasi kembali yang dan menanamkan mungkin nilai-nilai kebajikannya ya yang tadi. Berarti kalau seperti itu nilai kebajikannya kan teraturan mungkin ya nggak boleh ya. Kalau anaknya udah paham dengan adanya keteraturan, kita bisa tertib gitu ya, bisa apa budaya antri itu ada, insya Allah mungkin motivasi dalam diri juga bangkit ya muncul. Berarti kalau terus ya kalau anak-anak tentang budaya positif ini agar memunculkan motivasi dalam diri mungkin gitu ya. Memang sih prosesnya agak lama ya Bu ya kalau seperti itu ya Bu, tapi mungkin mari kita coba gitu ya. Mari kita coba Uang ya Bapak. itu Australia untuk 20 tahun. Oh untuk seperti itu. Kalau Saya Indonesia saja untuk menjadi disiplin atlet, beli tiket, asli dulu. Insya Allah. Tapi yang malah itu ya, ya baguslah zaman kami dulu. Berarti Indonesia juga butuh 20 tahun mungkin. Mungkin lebih juga. Oh lebih mungkin ya. Mungkin juga kurang. Oh iya ya. Jadi kita coba dulu saja mungkin dari lingkungan kita dulu ya Bapak ya. Ah betul ya sendiri dulu mulai dari diri dulu. Yang kalau penting ternyata budaya atlet tersebut. Ya terima kasih Bapak Bu. Nah sekarang kita masuk ke ada tagline-nya didukung oleh penghargaan. Nah didukung oleh penghargaan ini seperti apa? Bapak Ibu nama menurut Alfiko katanya Alfiko. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan dengan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Betul ya, sebenarnya dalam diri anak nggak mau udah antri nggak mau antri gitu ya. Itu udah dapat stiker bintang jadi mau antri. Nah sebetulnya itu tuh berpendapat berarti guru itu tidak percaya dengan murid gitu ya. Kalau murid itu tidak bisa melakukan dengan budaya antri, makanya dikasih penghargaan atau stiker bintang tadi. Nah seharusnya kita memunculkan motivasi yang tadi ya, motivasi khusus tadi bahwa nilai-nilai kebajikan itu perlu pada diri anak agar mereka sadar betul kalau penghargaan itu tidak berlaku untuk jangka panjang, tetapi hanya untuk jangka pendek saja. Nah di sini juga Alfiko juga mewawancarai pada tahun 95 bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut kau secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah ini contoh motivasi yang ada dalam diri ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat misalnya ada seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbullah pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya.
gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, menurut Alfiko seperti ini Bapak Ibu. Jadi harus memunculkan motivasi dalam dirinya, gitu ya. Terus yang jadi jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraannya saat itu sedang dirasakannya secara alami. Jadi harusnya anaknya biarkan dulu saja belajar, gitu ya, bebas belajar, bebas untuk menggabungkan grup-grupnya. Nanti kayak kita memang kayak Bobi ya, kalau anaknya udah bisa memecahkan masalah mah, ih seneng ibu aku bisa ya, Bapak dia belajar matematika ya, bisa gitu ya. Alhamdulillah malahan kemarin juga ada anak yang tidak bisa, terus saya kasih soal dia bisa, merasa senang dan bangga gitu. Minimal minta lagi soalnya, berarti motivasi dalam dirinya memang sudah ada gitu. Jika kita pancing terus aja, ditebalkan, dikuatkan. Kalau nilai-nilai dalam kebagiannya harus tertanam terus, biar dia sadar betul harus belajar selalu. Ya, Yang kedua itu gimana? jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang sangat. Oh, gini Bu, dia kan udah senang dikasih hadiah, nanti teh dia kalau begitu lagi teh kapan dikasih hadiah lagi? Nggak usah. Biarkan anaknya secara alamiah. Nah, ya Bapak. Seingat saya, ini kan sebenarnya teori behavior yang penting. Tidak ada yang namanya motivasi intrinsik. Jadi disiplin misalnya, disiplin itu adalah karakter. Dan satu-satunya supaya kita bisa membentuk karakter adalah dengan kebiasaan. Jadi di awalnya itu memang dengan memberi penghargaan. Pasti kalau ya rasakan dulu, ya kalau itu terus menerus, kebiasaannya itu kebiasaan menjadi cara, tetapi harus ada contoh model mengikut. Jadi saya itu berpikir guru-guru juga nggak apa-apa direkayasa. Guru-guru harus memperlihatkan nilai-nilai antri gitu ya. Nilai antri itu perlihatkan kepada anak-anak tidak berguna. Itu kebiasaan. Betul Bapak ya, kebiasaan. Berarti kalau anak ingin melakukan kebiasaan itu berarti karena ada aturan gitu. Iya. Karena awal mulanya ya. Awal mulanya sampai dia punya kesadaran diri. Iya. Berarti memang harus dipancing dulu ya kalau anak zaman sekarang ya Bapak Ibu ya sudah sekalian harus dipancing dulu. Harus ada motivasi dari luar. Kalau sudah dasar nanti baru muncul gini Pak Ibu ya. Supaya motivasi dalam diri. Makasih Bapak. Nah ini mungkin betul ya, ini salah satu contoh. Kemarin saya nyobain membuat perubahan di kelas. Asalnya kalau misalnya saya ngajar Bapak Ibu, saya mah langsung dulu ceramah gitu ya. Kayak ini matematika belajar bla 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 gitu ya. Nah, mulai kemarin saya ajak dulu anak-anak untuk bermain, untuk menyenangilah pelajaran matematika ya. Dengan cara apa? Dengan cara kayak tadi SPP dulu. Jadi keberadaan dia di dalam kelas itu ada gitu ya. SPP dulu kan jadi senang gitu. Kayak tadi waktu itu senang ya, bahagia ya dengan siluman itu. Nah, setelah itu baru saya masuk ke pembelajaran. Nah, biasanya anak-anak itu kalau matematika kadang-kadang di rumah saya ini nggak ngerti ngebut jadinya karena materinya banyak, jadi ngebut saya ngebut materi. Nah, mulai kemarin saya coba memfasilitasi anak-anak dengan sabar. Jadi kalau ada anak-anak seperti ini yang tidak mengerti, saya layani, Bu, saya mengerti, so maju ke depan. Nah, untuk anak yang ini, Bu, ini dia nggak bisa sama sekali bertiga ini. Nah, yang sudah bisa yang ini, jadi nanti dia itu mengajari teman yang buat ini, gitu ya, itu terus sebaya gitu. Ternyata dengan saya sabar gitu ya mengajari, walaupun nanti materinya keteteran, tapi anaknya bahagia dan senang, ternyata itu suatu pencapaian yang luar biasa gitu ya bagi saya seorang guru gitu. Anaknya jadi mau belajar. Jadi kalau ketemu saya nggak gini lagi kayak gitu, tapi ibu gitu ya. Biasanya kan saya kadang-kadang suka mendukung juga anak ya, kalau tidak bisa maju ke depan. Sekarang enggak siapa yang mau
dan hubungan yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan nanti ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini perbedaan antara hukuman sama hukuman, konsekuensi sama restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang restitusi agak asing ya di telinga Bapak Ibu. Nanti saya kupas tuntas di akhir ya. Sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini ya. Diajak ngobrol empat mata.
iya betul sekali. Terima kasih Bu. Betul sekali ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan berarti memanggil doninya, menanyakan alasan, tapi tidak di depan kelas, tapi di seri ruang guru di ruang dekan, menanyakan kenapa doni seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar apa ya yang ingin dipenuhi oleh doni karena yang sering meminta bekal kepada temannya? Di sini ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemuasaan, kebebasan dan kesenangan. Menurut Bapak Ibu tadi doni berarti maksudnya kemana? Kebutuhan dasar apa yang dia penuhi? Kemuasaan. Kalau dia aduh saya malah nggak dikasih bekal sama mama, terus dia jadi ingin kasih sayang berarti ya, dengan beda perhatian. Kalau penguasaan nanti doninya bosi ya, jadi oke makanannya gitu ya. Nah kalau kebebasan ya dia pengen bebas lah, minta makan tanpa di nggak boleh. Jadi ini penguasaan maksudnya. Terus dia bisa mungkin ya Bu ya, senang gitu ngejairin ke teman-temannya. Nah itu contoh kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti kalau kita tanya anaknya, kita harus tahu kebutuhan dasarnya apa yang dipenuhi agar nanti anaknya tidak musim sebenarnya udah udah gitu ya di dalam kelas ini bisa ya betul ya. Tadi ini yang pertama itu makanan, pakaian, tempat tinggal, ini kasih sayang dan rasa diterima, ada kepuasan, kebebasan dan kesenangan. Baik, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya keyakinan kelas itu apa, tapi mungkin maksudnya kesepakatan kelas ya kalau di Sama aja ya. sama aja. Berbeda itu keyakinan kelas sama kesepakatan kelas berbeda. Kalau keyakinan kelas itu tadi yang nilai-nilai kebajikannya itu. Kalau kesepakatan sudah berupa kesepakatan yang akurat yang disepakati oleh seluruh siswa yang ada di kelas ya. Nah, mungkin kita coba dulu ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai keadaan roda 2 motor. Kenapa? Kecelakaan, itu mengapa keselamatan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kesehatan, betul Bapak Ibu. Nah yang tadi keselamatan atau kesehatan itu yang disebut keyakinan. Jadi keselamatan atau kesehatan itu yang disebut keyakinan.
goalnya nanti jadi kesepakatan kelas. Jadi keyakinan yang dulu. Nah, pertama, anak-anak kita bikin peraturan kelasnya dulu. Tapi kalau bikin peraturan terserah anaknya mau safety dalam membuang sampah pada tempatnya, tidak terlambat, tidak kesiangan, mengerjakan tugas tepat waktu, terserah. Nanti kita pilih-pilih. Berarti kan yang cuma yang tidak merupakan kata-kata yang negatif yang ada afirmasi positif dalam diri anaknya, kita ubah kalimat-kalimat negatifnya itu menjadi kalimat yang positif seperti ini. Jadi bukan tidak membuang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya, tidak terlambat, berubah jadi hadir tepat waktu. Nah, untuk buang sampah pada tempatnya ini maksudnya kemana keyakinan kelasnya? Maksudnya ke kebersihan. Yang untuk hadir tepat waktu, keyakinan kelasnya masuk kemana? Ke dalam aturan. Nanti kalau udah yakin untuk yang universalnya, baru kita buat kesepakatan kelasnya. Ini buanglah sampah pada tempatnya, sekarang tepat waktu, saya mengerjakan tugas tepat waktu, menghormati antar sesama teman, saling menghargai. Ini maksudnya kesepakatan kelas secara udah sepakat anak-anakku tentang aturan-aturan yang akan diberlakukan di kelas tersebut. Seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelasnya masih bersifatnya abstrak, aku yakinnya apa? Aku yakin datang tepat waktu. Berarti dalam dirinya udah ada nilai keteraturan dalam dirinya. Terus di dalam dirinya udah ada nilai kebersihan gitu di dalam dirinya. Tapi kalau nggak ada nilai kebersihan, kalau dia suka yang bersih-bersih gitu, apa perwujudannya? Oh, saya tidak membuang sampah sembarangan. Oh, saya kalau ada yang kotor langsung disapu. Jadi ada muncul kesadaran dalam dirinya. Nah, itu maksudnya kesepakatan kelas. Jadi kebersihan itu ada banyak apa aja gitu maksudnya. Nanti disepakati kelasnya gitu. Jadi yang pertama itu harus yakin dulu ada nilai apa dalam dirinya. Itu sini. Tidak. Mau menambahkan boleh. Nanti ada miskonsepsi gitu. Gitu betul ya Bu ya? Jadi kalau keyakinan itu jadi diyakini dulu sama anak, butuh nggak sih bersih di kelas itu, butuh bersih nggak sih? Kenapa kita butuh bersih? Ya guys, menjaga kesehatan. Nah, betul gitu. Setelah mereka meyakini, baru yuk kita sepakati bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi prakteknya mungkin yang kesepakatan sama prakteknya ini mah dalam diri sendiri mencintai kebersihan. Nah, jadi ya, ya makasih ya. Sekarang kita masuk 5 posisi kontrol ya Pak Ibu. Nah, di sini menurut Pak Dokter banyak ya Ibu ya, untuk menciptakan disiplin positif atau budaya positif ternyata dari sekali ini harus PR ini bisa. Ini ada Dokter William Besser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Kelima posisi itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk yang penghukum ini, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Misalnya contohnya, terlambat lagi, kamu terlambat terus, kenapa terlambat? Kayak tadi contoh yang di video. Nah, itu berarti bapaknya penghukum ya, karena langsung beri di depan kelas. Nah, berarti kontrol yang ada dalam bapak guru tersebut adalah penghukum. Dan juga yang membuat rasa bersalah. Nah, posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Misalnya, kamu bagaimana ini ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Lagi-lagi kamu mengecewakan ibu, itu benar-benar kecewa, gitu kan? Dengan kata lembut, tapi membuat dia merasa Allah, gitu ya, sudah membuat ibu kecewa, gitu ya. Jadi sedih, ini adalah dasarnya. Saya juga kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, biasanya kalau misalnya kita memposisikan sebagai teman, dampak positifnya dia bisa diatur oleh kita ya, bisa dikontrol oleh kita. Tapi kalau misalnya dampak dari negatif, kalau kita bisa teman, dia jadi lebih berani ya kita gitu, nggak ada
Ngelunjak. Ya betul, ngelunjak, betul. Ngelunjak ya kita jadi pemantau. Terus selanjutnya ada pemantau. Kalau pemantau ini seorang pemantau ada orang yang menjaga ketertiban dengan melakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambilnya. Ini untuk yang pemantau. Kayak tadi kita punya buku saku, nah itu kan dipantau ya dari situ. Kita posisi gurunya di situ sebagai pengontrol. Nanti kan saya ingatin, aduh ini Anggi udah 25, berarti kalau 25 kamu udah harus ada konsekuensinya, jangan melanggar lagi, nah, seperti itu. Itu posisi kita sebagai pemantau. Dan juga yang sebagai manajer. Kalau manajer itu memposisikan diri sebagai manajer yang cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilakunya. Saya kayak tadi ditanya ya alasannya kenapa, dan tadi siapa yang mau makan teh? Doni. Nah, Doni kan dipanggil gitu ya, dipanggil dulu ngobrol empat mata. Nah, itu posisi kita sebagai manajer menanyakan kenapa seperti itu, apa keyakinan pasien kita, yang kamu yakini seperti itu ya. Itu posisi kita sebagai manajer berdialog. Nah, ini ada video lagi.
dia segitiga restitusi. Saya juga sudah melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini contohnya. Yang kedengeran ya soalnya. Jadi ini tuh kasusnya lumayan ini habis sholat zuhur tuh pakai sendal kemana-mana Bapak Ibu. Jadi saya panggil lumayannya ditanyain kenapa pakai sendal gitu di lingkungan sekolah, kan aturannya harus memakai sepatu. Lumayan bilang dia habis sholat terus pengen jajan ke kantin takut waktunya habis, kan istilah kita ada mepet ya, jadi dia pakai sendal dulu ke kantinnya gitu. Terus saya panggil, terus saya tanya, Umay sama ibu juga kalau ke masjid memang memakai sendal gitu, tapi setelah sholat ibu memakai sepatu kembali seperti itu. Tidak apa-apa Umay, mungkin itu alasan yang Umay utarakan. Nah, terus saya tanya lagi, terus apa yang harus Umay lakukan untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Dia minta maaf dulu. Untuk selanjutnya saya akan memakai sepatu setelah dari masjid gitu. Terus saya tanya lagi, tadi validasi kesalahan. Yang terakhir kan menaikkan keyakinan kelas apa yang telah Umay melanggar, katanya aturan karena menggunakan sepatu yang kelengkapan PSAS di lingkungan sekolah. Selanjutnya apa yang Umay lakukan? Ya, selanjutnya saya meminta maaf kepada ibu karena sudah melakukan pelanggaran tentang keyakinan kelas. Untuk selanjutnya saya tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, akan memperbaiki lagi. Nah, kebesokannya seperti terus. Mungkin ya Bapak Ibu contoh untuk menerapkan segitiga restitusi dalam kehidupan kita di lingkungan SMA Negeri 11. Dan Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqah Nur Wahida, guru matematika dari SMA Negeri 11 Bandung. Di sini saya akan memberikan testimoni kepada calon guru penggerak dari sekolah kami atas nama Ibu Anggi Rizkyani. Ibu Anggi Rizkyani telah menyampaikan tentang budaya positif, berbagi ilmu kepada kami. Apa itu budaya positif? Yang Ibu Anggi jelaskan itu sangat mudah dipahami oleh kami semuanya, ke seluruh guru di SMA Negeri 11 Bandung. Budaya positif yang Ibu Anggi jelaskan itu terkait paradigma stimulus respon, kemudian konsep disiplin positif, keyakinan dan kesepakatan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini sangat awam bagi kami yang belum terlalu memahami apa itu budaya positif. Dengan berbaginya Ibu Anggi tentang budaya positif ini, membuka kami untuk melaksanakan budaya positif yang baik sebagai pendidik terhadap peserta didik. Semoga kami guru-guru di SMA Negeri 11 Bandung bisa menerapkan budaya positif dengan baik. Sukses selalu untuk Ibu Anggi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.